Salam sehat sedulur. Saya mohon maaf atas seluruh kesilapan atau perkataan ketika ada dalam video-video sebelumnya kurang pas atau kurang berkenan. Jadi di hari raya yang fitri ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga para sedulur semua dimanapun keluarga dalam keadaan sehat dan semakin berkah. Sahabat semua dimanapun berada, kita tahu kegiatan budidaya ayam itu adalah kegiatan ekonomi skala mikro karena budidaya skala rumahan, dan tentu namanya kegiatan ekonomi berarti ada motif ekonomi. Ya, mungkin tidak terlalu orientasi bisnis, tapi minimal ada sebuah proyeksi hasil. Nah, jadi sebagai kegiatan wirausaha, maka tentu di situ ada yang namanya proses-proses awal, perencanaan, perhitungan mengenai kandang, mengenai berapa ayam yang mau dimulai, lalu pola kandangnya dari bahan apa, memanfaatkan lahan apa, lalu kemudian akan mengeluarkan biaya berapa di awal-awal, baik untuk misalnya ayam awalnya apakah pilihan babon sama paceknya atau bagaimana. Itu berarti ada yang namanya pra investasi atau investasi lah, meskipun mungkin dalam nilai yang sedikit, sehingga ketika ada motif ekonomi berarti investasi ini diandaikan akan menghasilkan itu nilai perolehan yang lebih besar, begitu teorinya ya. Nah, lalu kemudian kita mengorganisir tadi pembuatan kandang, kemudian mulai peralatan, sarana dan lain-lain, sampai akhirnya kita mulai action dengan pilihan jumlah yang ada, dengan besaran kandang yang ada. Dan akhirnya apa? Kita mulai ditantang, diuji untuk fokus pada orientasi yang ada dengan kegiatan operasional yang ada. Berarti artinya dari mulai ada sebuah perencanaan, ada niat, ada kemudian rencana, mulai pada tindakan, dan tindakan itu berarti ada di situ yang namanya pembiayaan ataupun pengeluaran. Lalu berarti kita mulai matematika. Kita akan mulai berpikir mengenai biaya operasional. Kita akan berpikir meningkatkan potensi pendapatan dari perolehan telur atau anakan ayam, atau mungkin periode pembesaran yang ada dalam satu skala pembiayaan. Dan itu berarti artinya sudah ada di situ yang namanya perhitungan matematika, risiko, kemudian juga efisiensi biaya dan lain sebagainya, yang membuat kita makin terampil untuk mencari celah bagian mana kita harus melakukan pengetatan biaya, mungkin dengan pakan alternatif yang kita tahu persis risikonya, yang kita bisa ukur persis itu hasilnya, dan kemudian juga itu kita bisa melihat dampaknya terhadap pembesaran ayam itu sendiri. Nah, di saat seperti ini sedulur, kegiatan budidaya ayam itu menjadi sebuah hal yang membuat kita berpikir bagaimana mendapatkan perolehan hasil yang lebih besar dengan jumlah babon yang kita perbanyak. Kalau kita perbanyak babon, berarti akan kita perbanyak atau akan ada biaya pakan yang lebih besar. Ketika biaya pakan lebih besar, berarti ada kita perhitungkan proyeksi penjualan dari hasil perolehan pemasaran atau penjualan ayam kita. Lalu kita akan menghitung surplus minusnya, defisit atau positif. Dan kadang-kadang dalam kegiatan budidaya ayam yang skala rumahan, kita tidak seringkali bermain matematika itu, tetapi di alam pikiran kita pasti mulai menghitung atau berhitung-hitung tentang itu. Dan kita pada akhirnya diajari tentang yang namanya manajemen operasional, manajemen risiko, manajemen keuangan, manajemen mungkin juga pemasaran, penjualan, dan juga manajemen mengenai orientasi investasi. Dan kita sebenarnya itu adalah kegiatan laboratorium kita untuk diuji, mengukur sejauh mana
motif bisnis, perilaku bisnis kita bisa menghasilkan orientasi hasil yang lebih besar ketika kita bergeser dari budidaya ayam pada kegiatan-kegiatan lain yang kira-kira memberikan hasil lebih positif. Karena satu refleksi saya, apapun latar belakang kita, apapun latar belakang pendidikan kita, mau S2, S1, S apa itu, atau apapun jenis keahlian keterampilan kita, atau apapun pilihan jenis usaha, wirausaha kita, informal atau formal, yang skala mikro atau skala menengah besar, finally pada akhirnya adalah bagaimana mendapatkan perolehan hasil, bisa gaji, bisa upah, bisa keuntungan, bisa profit, atau bisa apapun yang menambah nilai aset-aset kita. Dan saya pikir hidup itu memang persoalan matematika, meskipun tidak semua harus dimatematika,kan ya, karena seperti cinta dan kasih sayang, perhatian itu tidak perlu dimatematika. Tapi ketika kegiatan ekonomi, berarti kegiatan matematika. Tambah kali bagi kurang. Mainkan matematika, keahlian matematika para sedulur pada setiap nilai investasi yang sedulur lakukan, dari mulai sebutir bibit tanaman atau sepasang ayam atau senilai rupiah tertentu, berarti apakah itu akan memberikan hasil? Diperlukan insting dan perjalanan untuk menguasai pilihan-pilihan yang memberikan kita hasil ekonomi yang lebih baik dan tentu lebih besar. Sehat sejahtera selalu.